Oke, lanjut. Oke, di sini pembahasan dari mana bonus mitra pasif datangnya di S6, yaitu dua level baris pertama A dan B. Oke, di A dan B ini hasil pemasaran 0% akan diberikan pada metrik atasnya, ya, artinya itu upline Anda ya, pasif ataupun aktif. Nah, 3 level 0 C, D, dan E ya, itu hasil pemasarannya Anda sendiri. Nah, akan diberikan kepada Anda sendiri ke trust wallet langsung ya, dengan bonus 100%. Dan memberikan limpahan kepada orang lain dengan bonus 0% pasif atau aktif. Jadi artinya begini, kalau misalkan titiknya itu di mana kita nempelnya di sini ya, itu akan diberikan langsung ke wallet kita sendiri. Oke. Nah, satu level 0 metrik F yang ini ya, satu level 0 metrik F adalah limpahan 100% jika jadi upline atau mitra aktif. Jadi ini akan diberikan ke upline Anda dan akan diberikan kepada Anda dalam bentuk slot kosong kembali, level kosong kembali. Jadi ini akan kosong kembali begitu ini penuh. Itulah yang namanya reinvest. Ya, reinvest. Oke, daur ulang atau isi ulang lagi lah. Nah, kita akan mendapatkan SFCR kalau ini sudah penuh. Oke. Next. Oke. Analogi menciptakan logika metrik sistem. Oke, seperti ini. Jadi mendapat bermacam jenis ikan yang bernilai jual, semakin panjang jaring, semakin besar potensinya. Semakin aktif, semakin menghasilkan ikan. Jadi begini logikanya. Oke. Anggap ini jaring adalah metrik Anda. Jadi semakin panjang, semakin lebar jala Anda, metrik Anda, semua ikan ini akan mendapatkan lebih banyak. Seperti itu. Berbeda dengan jaring atau jala ini cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter. Berbeda pula dengan yang 12 meter misalkan. Sama juga dengan level di kita ini 1 sampai 12. Jadi intinya seperti itu. Jadi semakin banyak, semakin tinggi level kita, nah kemungkinan untuk mendapatkan potensi itu semakin tinggi. Oke, mendapatkan bermacam produknya blockchain yang bernilai jual, yaitu DAI stablecoin. Oke, nah semakin tinggi slot levelnya, semakin besar juga potensinya. Hampir sama dengan ini kan. Nah, semakin aktif, semakin menghasilkan banyak kripto. Oke, jadi semakin banyak lah gitu. Nah, sekarang next ya, aset nyata dengan aset digital. Oke, di sini kita ngambil logikanya seperti itu. Di sini ada mesin jahit ya. Ini aset nyata dalam bentuk alat. Sedangkan ini aset nyata mempunyai nilai ya. Oke, mempunyai nilai dan berpotensi kan seperti itu. Dan bisa menjadi nilai tukar. Nah, kalau di Force itu alat itu ya bisa diibaratkan dengan metrik-metriknya seperti ini. Oke. Nah, sedangkan emas ini adalah aset digital yaitu cryptocurrency, NFT, metaverse dan lain-lain sebagainya yang ada di metaverse ekosistemnya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan perbedaan aset nyata dan aset digital. Yang mana aset digitalnya tidak berbentuk tetapi ada manfaatnya seperti pulsa, token ya, kan seperti itu. Sama juga dengan ini. Oke. Ini akan begitu kita beli sekali, dia akan menghasilkan terus-menerus untuk menghasilkan sebuah produk ya, sebuah produk. Sama seperti ini, metrik ini akan menghasilkan terus-menerus dalam sebuah produk. Produknya apa? Ya ini tadi cryptocurrency atau aset digital. Nah, ini ciptakan logikanya seperti apa? Ya, apa manfaat dan tujuan membeli metrik sistem itu sendiri? Oke, yang pertama adalah biar saya bacakan ya. Manfaatnya adalah yang pertama, level programmetrik adalah alat atau sistem bisnis lengkap yang bisa dipasarkan kembali ya dengan menghasilkan bonus 100% tergantung metrik ya kan. Jadi itu akan menghasilkan terus-menerus untuk aset kita sendiri. Oke. Yang kedua adalah level programmetrik S6 adalah alat untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Nah, jadi memang di level S6 ini adalah murni limpahan ya, metrik limpahan dari penjualan orang lain. Oke. Yang ketiga adalah level programmetrik adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari Force, oke. Koin, NFT, staking program. Jadi jadi begini,
Foscoin itu ya, Foscoin itu nantinya akan ada fungsinya ya untuk menjadi pemompa ataupun bisa nanti sebagai stable koin yang untuk pembelian metrik. Bisa jadi nanti seperti itu, dengan tergantung nilainya nanti akan berapa, itu nanti akan dibicarakan ke depannya mungkin ya seperti itu. Dan di sini ada staking juga, NFT juga. NFT itu adalah non fungible token, artinya plafon royalti untuk jual beli ya, pembelian daripada karya seni yang unik-unik lah seperti itu ya. Sehingga aset juga di NFT. Terus nanti ada staking program ya. Staking program itu seperti berinvestasi ya dalam waktu tertentu ya seperti itu. Kalau kita mah bisa dibilang deposito lah ya kali ini seperti itu. Tapi ini dengan cryptocurrency atau aset digital. Dan nanti kedepannya juga ada beberapa peluncuran yang akan datang, itu akan adanya metaverse, yaitu jual beli dalam bentuk digital juga. Oke, seperti itu. Oke, yang selanjutnya level metric system adalah sebagai Yang keempat adalah level program metrik adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Lah di sini di metaverse ini kita akan mengetahui apa itu kripto, apa itu blockchain, apa itu smart contract, apa itu trust wallet. Jadi semuanya banyak knowledge atau pelajaran-pelajaran baru yang kita ambil dari metaverse ini, yaitu ada beberapa teknologi yang ada di situ. Nah, di metaverse ini teknologinya adalah kan blockchain, ya kan? Blockchain itu apa? Blockchain itu memori besar lah ya. Jadi memori besar kalau misalkan di blockchain. Blok itu kan kotak-kotak, chain itu kan rantai. Jadi saling berhubungan gitu. Jadi memori semua itu saling berhubungan, sudah dikumpul dalam suatu tempat ya, kayak seperti memori lah ya, memori. Jadi rentan, tidak sama sekali tidak ada kecil kemungkinan untuk error, karena ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia ini di smart contract-nya akan membackup seperti itu. Nah, yang kelima adalah level metric system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program metaverse ecosystem seperti plafon metaverse, plafon NFT, trader club, game blockchain dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada marketplace juga ya. Nanti ekosistemnya lebih luas. Jadi nanti saling berhubungan. Semuanya itu saling berhubungan, aset semua. Jadi uang semua di situ ya. Yang terakhir adalah level metric system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas bisnis cryptocurrency. Jadi metric system ini adalah sebenarnya berhubungan juga untuk menghasilkan cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu aset kripto ya, seperti seperti Bitcoin dan sebagainya. Dan di metaverse ini kita menggunakan DAI stable coin ya, dengan harga satu DAI itu $1 dan Polygon Matic sebagai gas fee-nya. Oke, seperti itu. Oke, next, ciptakan alasan kenapa saya ikut bergabung di metaverse ini ya, di bisnis metaverse. Yang pertama adalah anti scam dan tidak ditemukan penyebab scam. Ya, scam itu apa? Scam itu penipuan. Penipuannya di mana? Karena di sini transparansinya ada, terus tidak adanya server terpusat, tidak adanya pengumpulan dananya di situ kan. Sebetulnya usaha atau bisnis yang berpotensi untuk scam atau penipuan ya salah satunya itu, yaitu server terpusat dan pengumpulan dana terpusat. Yang kedua, bisa dikerjakan dari rumah dan market luas seluruh dunia. Nah, oke, kenapa saya bilang market dunia ini? Karena ini memang marketnya global ya, dunia. Dan pertama kali belum pernah ada sebelum-sebelumnya kan seperti itu. Karena memang ini diciptakan oleh Lado Oktonikov ya dari Rusia untuk menanggulangi COVID-19. Jadi bagaimana sih orang bisa menghasilkan tetapi tetap diam di rumah? Nah, inilah diciptakannya program ini ya 2 tahun yang lalu. Oke, yang ketiga, bisnis berskala global yang berpotensi menjadi tren bisnis dunia. Memang karena memang sekarang yang lagi trennya ada NFT, metaverse,
dan lain sebagainya ya, begitu luar biasa di sini. Yang keempat adalah pertama di dunia dan berkesempatan menjadi pionir dalam bisnis baru. Yang namanya pertama itu pasti nanti boomingnya luar biasa. Dan yang biasanya kalau yang pertama itu akan selalu booming duluan. Nah seperti itu. Jadi orang lain baru paham, ya kita udah paham duluan seperti itu. Oke, next, terdesentralisasi ya. 100% menggunakan smart contract sehingga aman dari kecurangan. Nah, terdesentralisasi itu artinya itu bebas. Jadi tidak ada ikatan server terpusatnya, ada perusahaannya, adminnya, segala macam. Tetek bengek itu kita nggak ada. Jadi kita sendiri ownernya, kita sendiri adminnya, kita sendiri usahanya. Jadi usaha ini usaha sendiri. Jadi IBO ya, jadi independent business online. Jadi tidak bisa orang lain tidak ada ikut campur orang lain, dan semuanya tercatat di dalam smart contractnya. Ya, jadi metaverse ini ada pemasaran metrik sistem algoritma. Jadi yang mana yang terdesentralisasi dan tersmart kontrak kan seperti itu. Jadi menghasilkan cryptocurrency dan mempunyai dApps, desentralisasi aplikasi seperti itu. Yang selanjutnya transparan dan adil dan tercipta peluang yang sama. Ya, jadi di mana letak transparannya? Kita bisa melihat bonus-bonus leader-leader kita, member-member kita yang sudah mempunyai bonus yang lebih tinggi. Kita bisa melihat di situ transparansinya, ya kan? Tidak adanya pengumpulan dananya, di mana itunya apa penipuannya, kan nggak ada. Jadi memang transparansinya bagus di sini. Jika teman-teman mau bergabung pun pembelian levelnya bisa sendiri melalui toko kripto ya, tapi kalau misalkan nggak bisa, kita bisa bantu. Oke, seperti itu untuk membelikannya. Oke, untuk perubahan finansial jelas ya, untuk perubahan finansial, karena memang di mana-mana kita mencari usaha aset untuk menambah penghasilan, bukannya pengeluaran kita kurangin, tapi penghasilan kita tambahin, kan seperti itu. Next, untuk udah ya. Untuk peluang bisnis dan menciptakan peluang bisnis, memang ini kan peluang bisnis, bukannya ini namanya bisnis itu pasti kan kita membutuhkan orang ya. Jadi dokter aja butuh orang, butuh pasien untuk membeli obat ya kan. Presiden butuh orang untuk menaikkan pamor dia dan menjadi seorang presiden ya kan gitu. Pasar pun membutuhkan orang atau pembeli untuk mendagangkan, semuanya itu butuh orang. Karena kita berinteraksi dengan orang, bukan dengan kucing kan gitu kan. Jadi kita itu berinteraksi, semuanya itu jualan. Apapun itu kalau nggak jualan nggak ada penghasilan. Makanya jangan jangan berpikir kita dari mana uang itu ya, di mana-mana juga semua berjualan kan seperti itu. Apa yang kita jualinnya itu tadi metrik sistemnya ya. Oke, next, tidak ditemukannya beban scam. Jadi beban scamnya di mana? Ini kan kita berjalan di jaringan ya, blockchain ya kan, terdesentralisasi artinya bebas, otonom. Nggak ada scam, itu penipuan. Kita mau ditipunya di mana? Karena semuanya kita membeli untuk mengaktifkan metrik kita sendiri. Ya kan? Yang scam atau yang scam itu biasanya pelaku bisnis yang nggak mau melanjutkan. Ininya nggak sampai internet ini belum hilang di dunia ini akan semakin berkembang gitu. Oke, tidak adanya pengumpulan dana. Iya, di mana letak pengumpulan dananya? Karena kita membeli level sendiri dan kita untuk mengaktifkannya sendiri. Tidak ada mengumpulkan ke seseorang. Oke. Tidak ada pengumpulan dana, udah. Tidak adanya data terpusat, itu tadi. Kita tidak memberikan data ke siapa, nggak ada kan gitu. Aman dan nyaman, jelas, karena berada di jaringan blockchain yang Web3 itu udah terlalu hebat banget. Sistem hebat dan teknologi kuat, benar. Karena sistemnya memang karena sudah di smart contract ya, jadi nggak ada sedikit kesalahan. Project Matic terbukti di program sebelumnya ya, yang proses BUSD kan di proses Tron maupun di proses Ethereum itu sangat luar biasa itu bonus-bonusnya gitu. Nanti kesananya kita sebutin lagi ya. Tidak sia-sia membangun bisnis dan tim. Ya memang semua kan berinteraksi sama orang ya. Semua bisnis apapun itu membutuhkan orang untuk menguatkan tim dan untuk mendapatkan penjualan seperti itu. Karena scam terus-menerus di bisnis sebelumnya. Ya, saya hampir beberapa tahun menggeluti bisnis online yang lain, multi level, sampai akhirnya saya mengumpulkan bonus. Begitu kita klaim untuk kita ambil, ternyata nggak bisa. Oke, perusahaannya scam karena kita mengumpulkan uang ke
servernya, ya kan, namanya ada servernya berpotensi. Sekarang bank aja yang sudah bagaimana legalitasnya ya, bagaimana bangunannya, masih ada penipuannya. Kenapa? Ya karena adanya pengumpulan dana dan server terpusatnya itu tadi, gitu. Oke, bonus langsung masuk ke wallet peer to peer, jelas. Karena dompet virtual kita Trust Wallet di HP, jadi kita nggak melalui orang lain. Jadi bonus itu langsung masuk di HP kita, yaitu Trust Wallet ya. Membangun bisnis sendiri, jelas IBO, saya bilang kan, independent business online. Jadi kita bisnis sendiri, jadi bisnis franchise level. Jadi Anda seperti kalau kuliner itu franchise ya. Franchise itu kita membeli personal branding ya. Jadi kita tinggal jual lagi, di franchise kan lagi, seperti itu, tanpa batas. Itu franchise. Kalau pengen tahu waralaba sama lagi itu. Dan banyak lagi alasan dan logika sesuai fakta yang bisa diciptakan ya. Oke, di sini ada Power Team Indonesia ya, Lucky Time ya, Lucky Team itu mempunyai channel-channel YouTube ya, channel-channel resminya. Di sini ada Power Team Indonesia, Force Power Team Force Indonesia, channel Bang Kenji sama Pak Haris ya, Force, dan ini channel YouTube-nya juga ada. Oke, terima kasih sampai di sini. Joy Bus dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.